Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Post Talk ya. Dan kali ini cukup luar biasa dan istimewa karena saya akan mewawancarai salah satu bupati yang memiliki segudang prestasi. Beliau adalah Bupati Kelungkung, Bapak Nyoman Suwirte. Kita sapa langsung Pak Bupati. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Izin ya buka masker ya. Siap. Oke. Supaya wajah gantengnya kelihatan. Menapi kata Pak Bupati. Becek. Ya. Saya sibuk terus nih. Iya, kalau nggak sibuk berhenti jadi bupati. Oke, Pak Bupati, kita bicara tentang perkembangan. Kita pantau di media luar biasa, banyak prestasi kemarin meraih KST ya, kinerja sangat tinggi ya. Kita baca kemudian juga terlontar ada pembangunan infrastruktur yang akan dituntaskan dan kalau tidak salah di Kelungkung ada 2 proyek besar yang sedang dirancang, ada pembangunan segitiga emas gitu ya Pak ya, pelabuhan dan satu lagi pusat kebudayaan Bali. Nah, gimana Pak Bupati menanggapi program-program infrastruktur ini yang apakah Kelungkung merasa diistimewakan atau memang sudah seharusnya ini Pak? Gimana Pak Bupati? Baik, terkait dengan pembangunan itu kan tidak boleh berhenti dan terus berlanjut. Dan masing-masing daerah mempunyai seni untuk menggali potensinya. Karena membangun ini adalah menggali potensi dan menyelesaikan masalah. Ketika potensi kita punya, maka harus didukung dengan infrastruktur. Ketika masalah itu ada, juga infrastruktur dan dana yang paling penting bisa menyelesaikan. Nah, kita di Kelungkung sekarang sedang ada ada beberapa perencanaan besar sih. Ada pembangunan pelabuhan segitiga emas, itu sudah tertuang dalam program kerja saya periode kedua. Kemudian kalau jalan lingkar itu memang tidak masuk di program, tetapi saya masukkan ke program strategis nasional PSN, yaitu pembangunan jalan lingkar Nusa Penida. Yang ketiga tentu programnya Pak Gubernur langsung, yaitu masalah pusat kebudayaan Bali. Ya, jadi kami bersyukur karena program kami di pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung ini untuk melengkapi, untuk mempercepat pembangunan. Salah satu program kami, pembangunan pelabuhan segitiga emas itu sudah terwujud tahun ini. Ya, itu 2, ya ada di Sampalan dan ada di Ceningan. Tentu kami sudah rencanakan ini tahun 2017, kemudian 2018 selesai, kemudian 2018 ya, support Bapak Gubernur Bali, kita bertemu dengan Bapak Presiden, tahun ini sudah terrealisasi 2. Sudah mulai dikerjakan Pak ya? Sudah mulai dikerjakan. Dan akan selesai nanti? Multi-yes ya, tahun 2021. Itu kan termasuk yang di Ceningan juga. Banyak masyarakat yang bertanya ketika pandemi COVID, katanya anggaran negara agak terganggu, gimana Pak Bupati, pantauannya tetap akan sesuai rencana ya? Sesuai dengan rencana, walaupun kemarin untuk tahun pertama sebenarnya kan tidak multi-yes kan, tapi karena COVID akhirnya multi-yes. Ya, jadi 2 tahun 2021 selesai gitu. Kalau Pak Bupati melihat ini, kita bicara tentang segitiga emas ini, pelabuhan ini. Seberapa besar ini dampaknya nanti? Tentu tidak hanya bagi Kelungkung saja ya, mungkin pariwisata Bali juga. Gimana Pak Bupati melihat ini? Bagaimana dampaknya nanti ketika ke masyarakat mendapatkan informasi ini? Jadi terkait dengan pelabuhan segitiga emas ini, kita rancangkan pertama, kita ingin pintu masuk Nusa Penida ini fokus di satu tempat, sehingga untuk memudahkan kita menghitung berapa jumlah tamu yang datang ke Nusa Penida. Kemudian yang kedua, Nusa Penida ini adalah KKP, kawasan konservasi perairan, di mana di putaran keliling Nusa Penida ini dengan bentang pantainya yang cukup panjang, itu merupakan terumbu karang, sehingga Nusa Penida itu disebut dengan kawasan Coral Triangle, segitiga terumbu karang, yang merupakan status atau konstelasi nasional juga. Nah, dengan demikian kalau sudah difokuskan, maka lingkungan Nusa Penida ini sekelilingnya tidak semua berubah jadi pelabuhan, sehingga terumbu karang bisa terrawat dengan baik. Nah, kemudian dengan itu maka diharapkan nanti pendapatan asli daerah kita bisa lebih meningkat, kemudian Nusa Penida lebih tertata dengan rapi gitu. Dan wisatawan pun kalau datang ke Nusa Penida ini nantinya mereka tidak susah-susah lagi mau kemana-kemana. Jadi ke Nusa Penida ya pelabuhannya itu satu. Kemudian di Ceningan, Pulau Lembongan Ceningan itu di Bias Munjul namanya.
pasti pariwisata akan bangkit lebih Pasti, kuat saya lagi, optimis ya, kok itu pasti. Dan pendapatan masyarakat akan bertambah juga. Iya. Oke, kita melangkah ke ini yang kemarin juga dipaparkan luar biasa, ada pusat kebudayaan Bali dan dipilih Kelungkung. Gimana Pak Bupati menanggapi ini? Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali. Jadi pada saat kemarin kita mengatakan bahwa Nusa Penida adalah titik ungkitnya pembangunan Kelungkung. Ternyata Bapak Gubernur melihat potensi yang luar biasa yang dari dulu kita sudah berusaha untuk mengangkat tapi nggak bisa-bisa karena itu memang memerlukan kekuatan besar, yaitu ekscelensi, di mana di sana hamparan 300 hektar tanah ekscelensi itu luas sekali yang tidak pernah selesai. Bahkan di awal saya menjabat, saya pernah untuk melakukan identifikasi dan mendata, kemudian mau kita PTSL-kan. Tetapi kita hanya mampu 50%, dan kebetulan PTSL berjalan dan Pertanahan mengambil data itu semua dan kita serahkan, sehingga itu selanjutnya sekarang ditangani oleh Pertanahan. Gayung bersambut, Bapak Gubernur awal beliau menjabat, beliau mempunyai cita-cita, dan tentu beliau sudah tahu bagaimana pusat kebudayaan Bali atau kebudayaan Bali itu ada di Kelungkung. Ya. Pada zaman kejayaan Watu Renggong kan. Betul. Nah, jadi beliau dengan membaca literatur atau membaca buku-buku yang ada, akhirnya beliau melirik ekscelensi. Nah, dalam waktu singkat juga beliau ternyata begitu cepatnya menyelesaikan perencanaan dengan timnya beliau, sehingga perjalanan untuk menuju atau mewujudkan pusat kebudayaan Bali itu tinggal nunggu waktu saja. Bahkan sekarang normalisasi sudah tanggal 30 ini sudah groundbreaking, kemudian pembebasan lahan, dan nanti target beliau adalah 2021 pusat kebudayaan Bali itu sudah mulai dikerjakan ya. Dikerjakan termasuk pematangan lahannya. Lahan. Jadi tidak ada persoalan, misalnya kemana ada 2.000 tanah pembebasan tanah, itu nggak masalah ya Pak Bupati ya? Iya, kalau kita bicara masalah pasti adalah, tetapi kalau justru dibiarkan akan menjadi masalah besar. Yang masalah besarnya mungkin tidak kita yang menikmati, mungkin generasi kita berikutnya, warisnya nanti malah ribut-ribut gara-gara tanah itu kan. Sedangkan di satu sisi ya warga di sana walaupun memiliki tanah nggak tahu batas tanahnya sampai di mana. Maka saya kira apa yang diambil oleh Bapak Gubernur ini merupakan langkah yang luar biasa yang harus selaku Bupati saya harus support. Tapi beliau juga tahu ya, dan bahwa kita di Kelungkung ini kalau mau bermain-main di sana mungkin beliau agak susah masuknya. Misalnya saya datangkan investor ya, jadi beliau mengakui itu. Nah, sehingga apa yang kami lakukan dengan Bapak Gubernur Bali ini jadi gayung bersambut ya, istilahnya Bali bilang selepe mantekepe gitu kan, artinya beliau berkeinginan kami menyambut kan, sehingga semua berjalan dengan baik. Dan sinergi yang luar biasa ya, betul. Dan ini tidak hanya untuk Kelungkung sebenarnya, tapi untuk Bali Pak ya. Ketika Bali nanti memiliki pusat kebudayaan yang luar biasa, itu akan tidak hanya Kelungkung saja yang akan berangkat, tapi juga Bali ya. Tidak Kelungkung saja, saya yakin kebudayaan ini kan semua kita punya kebudayaan. Jadi tempat yang terintegrasi itu nanti ada di sini. Dan jadi dengan arsitek-arsitek andalan Pak Popo dan teman-teman, ya saya kira ini akan menjadi tempat yang luar biasa gitu. Baik. Dan kalau Pak Bupati melihat mungkin program Nangun Sakatiloko Bali, bagaimana Pak Bupati melihat programnya Pak Gup ini? Ya. Jadi program Nangun Sakatiloko Bali ini kan bagaimana beliau membangun dari semua aspek. Alam, lingkungan, dan termasuk manusia dan hubungan ke atasnya juga. Nah, jadi tentu kami di kabupaten harus support penuh, harus melaksanakan penuh, dan kebetulan program kerja kami yang di Kelungkung ini tidak jauh beda dan sangat nyambung, sehingga dengan nyambungnya program kita kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga Kabupaten Kelungkung menjadi satu-satunya kabupaten kemarin selain penghargaan kinerja sangat tinggi itu kan hampir semua kabupaten dapat tuh. Nah, kita menjadi 10 besar perencana pembangunan terbaik nasional yang mewakili Bali kemarin kan. Nah itulah berani saya katakan bahwa karena program kerja kita nyambung dengan program provinsi dan pusat, ya kita diapresiasi dan memang harus begitu. Jadi tidak ada persoalan Pak ya, jadi justru ini akan lebih, artinya daerah akan mensupport itu kan memang sudah sesuai juga ya, apalagi betul. Pak Bupati, kalau kita bicara tentang bagaimana
dampak pandemi COVID ini agak spesifik sedikit tentang dampaknya terhadap masyarakat pariwisata yang ini. Bagaimana Pak Bupati mengantisipasi kondisi ini, Pak? Karena kita belum tahu juga nih kapan akan selesai pandeminya, Pak Bupati. Iya, pandemi COVID ini kan memang benar-benar meluluh lantakkan ya mimpi-mimpi, harapan-harapan kita. Tapi kalau di Kelungkung, mungkin warga Kelungkung pernah melihat dan nonton video saya ya pada saat Festival Nusa Penida bulan Oktober tahun 2019. 2019 ya. Di mana saya mengatakan, saya ingatkan warga Nusa Penida waktu itu agar warga kita semua jangan menggantungkan diri pada satu sektor saja. Sektor yang lain, pertanian, peternakan, kelautan, rumput laut, hidupkan kembali. Karena kita tidak tahu bagaimana pariwisata ini akan berlanjut atau gimana, karena pariwisata riskan terhadap isu. Kalimat saya terakhir, ingat sepi waktu ramai. Betul. Ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan itu ternyata benar-benar itu harus menjadi pelajaran. Betul. Ya, pertama kita belajar dari COVID ini, yang kedua ya kita tentu ya harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Dan kita tidak bisa mengelak dalam situasi seperti ini, tinggal kita melaksanakan saja. Toh juga kalau kita berpikir panjang ya, kan bukan kita aja yang merasakan, kan semua. Betul. Kan Ya, semua yang lain kalau ya. Bali aja merasakan, boleh salahkan gubernur, boleh salahkan bupati kan. Tapi kalau semua gimana kan, kita hadapi aja dengan tenang, dan saya yakin ini semua akan berlalu, dan kita harus optimis. Dan tadinya pemerintah daerah, Bupati Kelungkung, Kabupaten Kelungkung, Pemkab ini sudah menyiapkan antisipasi Pak ya untuk sudah semua. Saya kira saya nggak perlu jelaskan, itulah semua kita udah siapkan ya. Jadi walaupun masyarakat harus menjalani dengan merasa tidak puas, merasa kurang, ini itu wajar lah, gitu. Ya. Baik, Pak Bupati, kalau kita bicara tentang mungkin selama ini Pak Bupati menjalankan tugas ini sudah periode kedua, ada kendala-kendala spesifik tidak Pak Bupati yang dihadapi, atau sebenarnya fine-fine aja Pak Bupati sepertinya juga menikmati ini? Banyak orang mengatakan bahwa periode kedua itu biasanya bupati itu mulai sudah mengurangi kegiatan, mulai agak slow-slow kan. Sudah nothing tulus itu ya. Kalau saya beda, mudah-mudahan ya berkat doa-doa masyarakat, doa kita semua, dukungan keluarga terutama, dukungan istri, dukungan anak, dukungan keluarga, orang tua, dan sehat itulah. Justru saya kebalik, saya makin kencang turun. Coba lihat kegiatan saya belakangan ini kan. Jadi tubuh saya aja sekarang, kulit saya dulu putih kok, sekarang hitam semua gitu kan. Nah itu gara-gara ya masalah air, saya berminggu-minggu saya turun. Banyak orang katakan itu kan tugasnya PDAM. Loh, kalau saya lempar begitu nggak selesai kok. Jadi justru pada saat saya turun, saya tahu apa yang harus saya lakukan, sehingga pada tahun ini karena kita kekurangan anggaran, kita pinjam loh, tadi saya tanda tangani sudah minta rekomendasi Pak Gubernur aja, pinjaman PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu 188 miliar. Untuk sudah apa? Oke, Pak ya. Untuk air 74 miliar, untuk jalan sekitar 90 sekian miliar, kemudian untuk rumah sakit. Nah, jadi karena saya tahu, makanya saya tugaskan di OPD lewat Pak Sekda bikin permohonan. Jangan kita takut-takut. Nah, tentu di sini tantangan saya adalah bagaimana mengajarkan OPD sekarang untuk berani berhutang ini kan. Ini kan bukan ilmu lama kan, tapi ilmu baru yang harus dilaksanakan oleh OPD lewat kesempatan-kesempatan yang disiapkan oleh pemerintah yang harus kita tangkap untuk mempercepat pembangunan. Baik. Oke, di ujung akhir balik postok ini Pak Bupati, mungkin ada pesan khusus kepada jajaran pemerintah di Kelungkung, mungkin juga kepada masyarakat, terutama juga masyarakat Kelungkung. Bagaimana kita ke depan ini menghadapi kondisi yang tidak jelas, tapi dengan semangat, mungkin Pak Bupati bisa mensupport. Ya, baik warga Kelungkung dimana berada ya, termasuk kita di jajaran birokrasi. Jadi pertama dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap optimis. Dan saya yakin bahwa semua ini pasti akan bisa kita lalui. Jadi ada pesan saya yang harus selalu diingat, ya, bahwa dalam melaksanakan pengabdian, terutama kepada kita semua, berbekal camat sampai kita di kabupaten, dan mungkin juga apa yang saya ungkapkan ini bisa digunakan oleh orang lain ya. Jadi ada dua kalimat saya yang sering saya ucapkan, mungkin teman-teman sering dengar juga. Pertama, pada saat kita mengabdi, mari kita turunkan harga diri kita. Tapi kalau kita sudah mampu menurunkan, biarkan orang lain yang menaikkan. Artinya apa? Bahwa kita jangan bawa harga diri kita tinggi-tinggi. Yang kedua, berikan yang terbaik, tapi kita tidak perlu menjadi yang terbaik. Artinya apa? Bahwa apa yang ada dalam diri kita, berikan maksimal, tapi kita tidak perlu menjadi orang yang paling baik. Karena ke depan kita perlu orang yang lebih baik, dan lebih baik. Baik, terima kasih luar biasa Pak Bupati, Bapak Nyoman Sweta, yang sudah juga tadi di akhir memberikan ini tidak hanya berlaku bagi di
di kelompok Ya. saya, tapi mungkin sebagai semua pihak yang mengabdikan diri untuk bagaimana membangun masyarakat di daerah masing-masing. Mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa segera berakhir, semangat-semangat yang sudah dibangun ini luar biasa bisa memberikan kita optimisme gitu ya untuk menyelesaikan persoalan. Apa yang sudah dilakukan Bupati Klungkung ini bisa menjadi contoh juga di daerah lain. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.